Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya akan jabarkan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Untuk membuat satu penjabaran tersebut perlu kita ketahui terlebih dahulu apa pengertian dari dasar negara. Sederhananya, dasar negara adalah satu ketentuan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum di dalam penyelenggaraan urusan kenegaraan. Apa itu urusan kenegaraan? Dapat kita merujuk pada Konvensi Montevideo tahun 1933 bahwa negara itu minimal mempunyai 3 unsur. Yang pertama adalah ada rakyat, kemudian ada pemerintah, kemudian juga ada wilayah. Karena itu menurut saya jika kita tarik satu pemahaman apa itu urusan negara. Urusan negara adalah untuk kepentingan rakyat, kemudian kepentingan pemerintah, dan juga untuk kepentingan wilayah. Dengan demikian maka pengertian dasar negara itu adalah dasar untuk penyelenggaraan negara, baik dalam urusannya dengan wilayah, dengan rakyat, maupun di dalam pemerintahan. Berdasarkan pengertian sederhana tersebut dapat dipahami bahwa Pancasila sebagai dasar negara pengertiannya adalah menjadikan sila-sila di dalam Pancasila secara bulat dan utuh untuk panduan di dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, urusan kewilayahan, dan urusan kerakyatan dalam konteks luas. Dengan demikian dapat kita pahami secara sederhana bahwa pengertian Pancasila sebagai dasar negara adalah menjadikan sila-sila di dalam Pancasila yang harus ditafsirkan secara bulat dan utuh untuk dasar atau panduan atau pedoman di dalam penyelenggaraan negara, baik itu berkaitan dengan urusan rakyat, urusan pemerintah, maupun urusan wilayah. Sebutan Pancasila sebagai dasar negara dapat kita ketahui secara tersirat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea keempat. Di situ ada satu pernyataan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar. Nah, kata berdasar ini kemudian diikuti dengan uraian sila-sila Pancasila. Karena itu menurut saya kalau kita ditanya apa dasar konstitusional yang mengatur bahwa Pancasila itu adalah dasar negara, maka kita merujuk pada satu pernyataan yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat tadi. Pasal 1 Ketetapan MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 1998 disebutkan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Jika pembahasan Pancasila sebagai dasar negara ini kemudian dikaitkan dengan teori hukum berjenjang sebagaimana diuraikan oleh Han Kelsen yang dijabarkan selanjutnya oleh Han Wieski, maka Pancasila termasuk di dalam Grundnorm. Norma dasar atau Grundnorm tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Abstrak. 2. Asumtif. 3. Tidak ditetapkan tetapi diasumsikan ada. Kemudian yang keempat, berada di luar ketetapan namun menjadi dasar keberlakuan tertinggi. Kemudian yang kelima adalah meta juristik. Karena itu, di dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Pancasila bukan merupakan hukum dalam pengertian normatif,
karena di dalam Pancasila belum memuat suatu aturan secara operasional, tetapi Pancasila memuat nilai-nilai. Karena itu, maka Pancasila berstatus sebagai satu cita hukum atau REH-ID. Berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara inilah, kemudian Pancasila juga berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara secara tersurat diuraikan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara, maka perlu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan negara Republik Indonesia. Dua hal ini penting untuk kita bahas agar kita bisa membedakan antara cita-cita negara Republik Indonesia dan tujuan negara Republik Indonesia. Cita-cita negara Republik Indonesia adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini bisa kita ketahui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea kedua. Sedangkan tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Apa yang saya katakan ini saya dasarkan pada isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Inilah yang disebut dengan tujuan negara. Ada satu perbedaan antara cita-cita dan tujuan negara. Cita-cita lebih abstrak dibandingkan dengan tujuan, karena di dalam tujuan itu terkandung suatu penjabaran dari sebuah cita-cita. Maka wajar apabila kita lihat di dalam tujuan negara Republik Indonesia sudah ada 4 hal yang akan dilakukan. Tetapi antara cita-cita dengan tujuan itu merupakan satu rangkaian. Yang pertama itu adalah cita-cita, kemudian dijabarkan secara lebih rinci di dalam satu tujuan. Berkaitan dengan cita-cita ini, maka Pancasila berkedudukan sebagai ideologi negara. Karena itu di lingkungan ahli hukum dan pada kajian ilmu hukum lebih banyak menggunakan istilah Pancasila sebagai dasar negara, dan di dalam lingkungan ahli politik dan ilmu politik serta ilmu non-hukum seringkali menggunakan istilah Pancasila sebagai ideologi negara. Konsekuensi dari menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, maka berarti setiap penyelenggaraan negara, baik itu oleh pemegang kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, atau kekuasaan lain yang tidak dapat digolongkan di dalam 3 jenis kekuasaan itu, wajib didasarkan pada Pancasila. Saya menyebutkan bahwa ada kekuasaan negara yang tidak dapat digolongkan di dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini saya merujuk pada satu contoh nyata bahwa sekarang ini ada misalnya Komisi Pemilihan Umum, kemudian ada Komisi Yudisial. Nah, ketika kita kaitkan misalnya Komisi Yudisial sebagaimana yang ada tercantum secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu tidak dapat dimasukkan di dalam ketiga kotak kekuasaan. Tidak bisa dimasukkan legislatif, tidak bisa dimasukkan eksekutif, dan juga tidak bisa dimasukkan yudikatif. Karena apa? Karena kalau kita bicara mengenai legislatif, itu adalah kekuasaan yang membentuk undang-undang, kemudian eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan, kemudian kalau yudikatif adalah berkaitan dengan kekuasaan untuk mengadili. Kekuasaan yang tidak dapat dimasukkan di dalam 3
bidang kekuasaan sebagaimana diajarkan oleh trias politika tersebut dalam teori-teori ketatanegaraan modern biasa disebut dengan kekuasaan yang keempat. Kekuasaan tersebut kekuasaan yang independen. Berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara, maka semua praktek penyelenggaraan urusan kenegaraan harus didasarkan pada hukum. Mengingat Indonesia adalah negara hukum. Karena itulah maka Pancasila sebagai dasar negara harus difungsikan sebagai sumber segala sumber hukum negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.